Lebih baik urungkan niat kalian untuk mengaku-ngaku sebagai warga PSAT atau IKSPI atau Pagar Nusa dan lain-lain. Karena di situ nanti akibatnya sangat fatal. Halo pesilat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam setung dere. Kembali lagi di channel YouTube PSAT Madura. Jadi di kesempatan kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber PSAT Madura, yaitu Mas Boy Cuk. Namanya lucu ini. Pertanyaannya seperti ini. Mas, mohon direspon. Mau tanya kenapa dari dulu sampai sekarang banyak jadi warga gadungan, kenapa nggak ngaku-ngaku pesilat lain? Aku aja mas sebagai mantan siswa Jambon. Oh, jadi beliau ini salah satu mantan siswa Jambon PSAT. Aku aja mas sebagai mantan siswa Jambon ingat pesan dari mas warga, kalau kamu udah berhenti, pasti kamu akan merasakan seneng dan pengen ikut lagi. Salam persaudaraan dari Madura, Tanjung Bumi mas. Salam mas. Mungkin maksud masnya ini, kenapa dari dulu sampai sekarang banyak yang ngaku-ngaku jadi warga gadungan PSAT. Kenapa nggak ngaku-ngaku warga gadungan dari pesilat lain, misalnya seperti IKSPI, Pagar Nusa, dan lain-lain. Gitu mungkin maksud beliau. Dan juga mungkin maksud beliau ini, kalau kamu udah berhenti latihan, pasti kamu akan nyesel karena udah berhenti latihan. Mungkin maksud beliau seperti itu. Oke, sebelum saya jawab pertanyaan dari beliau, untuk dulur-dulur yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan tekan juga tombol lonceng agar dapat notifikasi terbaru dari PSAT Madura. Ya, biar gak lama-lama lagi, mari kita simak. Mungkin kalau perihal warga gadungan ini mas, kenapa banyak orang-orang netral, orang-orang yang tidak ikut pencaksilat mengaku-ngaku sebagai warga PSAT atau warga lainnya, IKSPI, Pagar Nusa, dan lain-lain? Mungkin karena ketidaktahuan mereka tentang betapa kerasnya, betapa beratnya proses yang kita lalui untuk menjadi salah satu anggota dari perguruan pencaksilat, misalnya PSAT, IKSPI, Pagar Nusa. Di situ kita melalui proses-proses yang sangat keras, latihan berat bertahun-tahun. Jadi mereka tidak tahu, mereka taunya wis make aja gitu, gak mau tahu proses latihannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kebanyakan yang mengaku-ngaku sebagai warga PSAT, Pagar Nusa, dan lain-lain itu sebagai tameng, karena mungkin mereka punya masalah dengan orang lain di luar sana, jadi mereka mengaku-ngaku sebagai anggota dari perguruan silat. Karena di Indonesia ini memang perguruan silat sangat banyak, khususnya PSAT, IKSPI, Pagar Nusa, dan lain-lain, itu sangat banyak. Jadi mereka mengaku-ngaku sebagai anggota dari perguruan silat tersebut agar mereka terlindung. Mungkin sampean-sampean semua sudah tahu lah, anak-anak pencaksilat ini kalau perihal bela diri, wah sangat luar biasa. Jadi mereka ya mengaku-ngaku sebagai anggota. Itu yang kedua. Yang ketiga, keinginan yang tidak tercapai. Keinginan yang tidak tercapai untuk menjadi salah satu anggota dari perguruan silat, akhirnya mereka mengaku-ngaku sebagai anggota. Ini dulu saya pas siswa mas ya. Pas siswa itu saya siswa Sabuk Putih kalau nggak keliru. Itu saya disuruh tendang A, ditahan di atas, terus digedruk
ini saya paha saya digedruk sama mas pelatih saya. Waduh, itu sakit, sakit fisik, sakit batin emang kalau ikut latihan pencak silat. Ya mungkin sampean itu kalau lihat di luar sana pesilat-pesilat yang dipukul lah perutnya, ditendang, itu nggak langsung seperti itu sebenarnya. Anak-anak yang ikut latihan pencaksilat itu sebelumnya sudah ditempa keras, sudah melalui proses-proses. Akhirnya ya ketika mereka udah terbiasa dengan pukulan dan tendangan, udah nggak ngerasain sakit lah. Ya nggak mungkin juga kan kalau pas awal-awal ikut latihan gitu, langsung dipukul, ditendang dan lain sebagainya. Pasti kalau ikut awal-awal gitu kan harus melalui proses gitu, entah itu spear perut atau push up dan lain sebagainya. Nggak mungkin kalau awal-awal masuk latihan langsung dipukul. Iya mungkin kalau pesan dari saya ya buat orang-orang netral, buat orang-orang yang tidak ikut latihan pencak silat, lebih baik urungkan niat kalian untuk mengaku-ngaku sebagai warga PSAT atau IKSPI atau Paganusa dan lain-lain. Karena di situ nanti akibatnya sangat fatal buat kalian. Jadi urungkan niat kalian untuk menjadi atau mengaku-ngaku sebagai warga dari salah satu perguruan pencak silat. Ya semoga video ini dilihatlah oleh orang-orang netral dan mengurungkan niat mereka untuk mengaku-ngaku sebagai anggota dari salah satu perguruan pencak silat. Sebenarnya kalau prosesnya dinikmati itu nggak berat, enak malah. Ya kalau bukan kita, siapa lagi yang mau melestarikan budaya bangsa ini? Kalau nggak sekarang, kapan lagi kan? Kita sebagai pemuda harus bisa melestarikan budaya asli Indonesia ini. Pencak silat ini harus kita lestarikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Mas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah juga saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam setondoro.